Kulkas ini dayanya 50 watt. Berdasarkan spesifikasi dia mengonsumsi 50 watt. Namun daya realnya 88 watt. Ini adalah kulkas 50 liter. Namun daya startnya cukup besar. Dia bisa mengonsumsi sampai dengan 21 ampere dengan beban kejut yang cukup besar. Beberapa orang menyebutnya inverse current, hingga inverter mengalami protek saat kulkas ini menyala. Padahal bebannya sangat ringan. Menurut beberapa orang teknisi kulkas, jika arus yang disedot lebih banyak daripada daya maksimal kulkas ini, itu menandakan bahwa terjadi short atau kompresor ngejim. Beruntungnya kulkas ini dilengkapi dengan overload protector, yang dimana overload akan protect ketika panas terjadi pada kompresor, dan dia akan hidup lagi setelah beberapa menit selama pendinginan. Setelah proses starting yang rumit, akhirnya kulkas ini berhasil hidup dengan arus yang standby di 6 ampere. Inilah adalah daya sebenarnya ketika kulkas ini berjalan. Cukup rendah, namun startingnya saja yang sulit. Berdasarkan data spesifikasinya, kulkas ini mengonsumsi 290 Wh energi per 24 jam dengan arus 0,4 A dengan tegangan 220 volt. Menurut saya cocok digunakan oleh pengguna PLTS. Kemarin saya coba memesan ini, alat shock starting yang biasa dipakai oleh audio. Alat ini rencananya mau dipakai untuk kulkas. Saya sih yakin bisa, tapi setelah dibeli dan dicoba ternyata kulkasnya nggak sanggup ya. Masih tetap dia nggak sanggup starting. Itu dikarenakan delaynya itu terlalu dekat dengan waktunya. Oke guys, jadi kita berhasil nyalain kulkas ini dan membuat dia running selama 24 jam, dan ini dia masih running. Dalamnya ini beku ya, beku. Dan untuk suhunya ini saya putar posisi 6. Kenapa? Karena saya mencari agar mesin ini selalu cepat running antara siklus 1 dengan siklus berikutnya. Karena kalau di set di posisi 1, ketika mesinnya ini sudah istirahat lama, dia gagal starting ya, overloadnya protect terus. Dan ini untuk dayanya itu sekitar 5,6 ampere ya, dikarenakan berbarengan dengan laptop. Ini sekitar 50 watt untuk dayanya yang masuk ke baterai pagi ini sekitar udah 5,4 Ah. Ini inverternya sering protek ketika kulkasnya melakukan starting, dan menurut saya inverter ini kurang cocok ya untuk kulkas, dikarenakan dia itu nggak sanggup untuk menangani beban starting awal yang bisa sampai 88 ampere ya waktu kita hitung pertama kali. Dan ini udah semalaman ya kita ngidupin ini. Produksi kemarin itu ketika kita mencoba pada pukul 12 siang bisa mencapai 1,5 kW ya, baru saja saya reset, lupa di videoin. Dan menurut saya kita bisa menghidupkan kulkas 50 watt di kondisi cahaya terik ya, bukan di kondisi mendung. Kalau di kondisi mendung mungkin produksinya makin kurang. Dan saran saya ya, kalau kalian pengen hidupin kulkas, jangan pilih inverter yang 1000 watt dikarenakan mungkin nggak mampu. Ini saya selalu menghidupkannya ketika dia protek. Jadi ketika kulkas mau nyala, kadang dia itu nggak mau muter dan overloadnya aktif, nggak mau stabil. Maksudnya ketika overloadnya aktif ya paling 2 menit dia udah mati. Nah saya harus starting di sini ketika dia nggak kuat. Saya harus hidupin kembali inverternya. Nah untuk daya inverternya bakalan kita hitung ya dalam sebuah hitung-hitungan. Udah saya lakukan timer kemarin ya. Nah, dayanya nggak cukup banyak, kita bakalan hitung-hitungan bentar.
untuk melihat berapakah daya real yang dikonsumsi oleh kulkas ini berdasarkan spesifikasinya tentunya, karena saya pakai yang level 6. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, ini adalah timer kulkas saya mati hidup ya. Diawali dari yang pertama itu waktunya itu dia mati, dari mati ini kemudian dia hidup. Nomor 2 ya, nomor 2 dia hidup sekitar 1 menit 13, kemudian dia mati lagi selama 2 menit 59 detik, lalu dia hidup lagi 1 menit 16 detik. Jadi rata-rata durasinya itu dia itu hidup selama 1 menitan ya, 1 menit 50-an. Maksudnya 1 menit 15 detik maksudnya. Nah, dari data-data sini kulkas ini tuh mengonsumsinya itu sekitar 60 watt ya kalau kita bulatkan. Dia mengonsumsi sekitar 60 watt, dan sekarang kita kalikan secara matematis. Perkalian secara matematisnya ya teman-teman. Siklus hidupnya itu adalah mati ya, mati 3 menit, hidup lagi 1 menit, mati 2 menit 59, hampir 3 menit, terus hidup lagi 1 menit. Jadi total siklusnya itu adalah siklus lengkapnya 18213 tambah 7327. Jadi kita itu menambahkan jumlah detik-detiknya ya. Siklus lengkapnya ini 8,53 ya siklusnya menit. Dalam satu siklus ada total waktu hidupnya itu 7327 tambah 7673 detik. Agak lupa sih, 7673 detik sama dengan 150 detik sama dengan 2,5 menit ya. Jadi total waktu matinya jauh lebih lama. Kemudian persentase waktu hidupnya kita bagikan ya, 150 dibagi 511,51 lalu dikali 100 sama dengan 29,32%. Dan di sini kita udah mengetahui kalau siklus hidupnya itu 29% ya, dalam 14 jam itu 840 menit. Waktu hidupnya 29% dikali 840 menit sampai sama dengan 246,29 menit atau setara dengan 4,10 jam. Nah, ini waktu hidupnya itu 4,10 jam dengan waktu matinya yang udah ditambah-tambahin adalah 9,9 jam. Nah, daya energi kulkas ini adalah 60 watt. Dalam 14 jam adalah 4 jam 10 menit. Energi yang digunakan 60 dikali 4,10 hour, jadi 246 watt hour. Jadi dalam periode 14 jam kulkas akan hidup selama 4,4 jam 10 menit, dan kulkas akan mati istirahat selama 9 jam 90 menit dengan total energi 246 Wh. Nah, hitung-hitungan ini mungkin ada yang salah, jadi kalian yang pengen ngebenerin sesuai dengan waktu hidup mati tadi silahkan dikomentarin aja.